Aku udah cukup gede kok. Aku udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi aku nonton ini, aku akan ambil baiknya, buang buruknya. Bum ba 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 bum 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 bum. Ba da 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 ba dum dum. Aku tanya, jadi tadi misalkan yang tadi aku jelasin sama si Fron jelasin, sama Ustadz jelasin bahwa drama sekarang apa ya, mind blowing gitu loh, Tat, bisa ngerubah hidup orang tanpa sadar. Nah, emang seberapa berbahaya apa sih informasi, Tat? Karena banyak banget, Tat, yang nge-DM aku. Aku udah cukup gede kok. Aku udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi aku nonton ini, aku akan ambil baiknya, buang buruknya. Emang bisa, Tat, kayak gitu ya? Maksudnya sesederhana itukah menonton bisa ambil baiknya, buang buruknya? Ketika kita ada dalam kondisi nonton kita bisa ngomong begitu, tetapi itu akan mengendap jadi referensi bawah sadar yang akan keluar, di mana ketika pas keluar itu kita akan sulit kontrol itu yang bahaya sebetulnya, itu yang nggak bisa dikontrol. Kayak misalkan gini deh, setiap orang itu pasti pernah punya kemasukan informasi yang salah, yang kalau itu sampai ke ulik, dia itu akan kayak misalkan gini deh, ada ibu-ibu di pasar terus tiba-tiba beli barang cabe misalkan harganya 50.000 sekilo, udah ditawar sampai hampir ngamuk-ngamuk dapat 45.000, terus dia pergi, giliran lewat di tempat yang sama itu ternyata ada tetangga sebelahnya dia bisa beli 40.000, beda 5.000 doang. Nah, ini mungkin untuk si laki-laki atau untuk kita semua yang ada di sini bukan masalah kan, ya udah sih 5.000 gitu kayak, tapi buat ibu-ibu itu bisa jadi kayak, wah ini udah kehancuran dunia ketiga ini kalau kayak gini ceritanya. Masa dia bisa beli lebih murah 5.000 daripada saya? Nah, berarti ada asupan referensi yang berbeda antara kita dengan ibu tadi. Nah, pertanyaannya adalah ketika ibu nonton ada ibu lain tawar-tawaran, terus kemudian cuma beda selisih 5.000 atau nggak usah 5.000 deh, kalau ibu-ibu mah 500 juga jadi masalah kan? Itu ibu-ibu bisa ngomong begini, ya elah cuma 500 doang. Tapi ketika informasi itu sudah masuk, dia masuk ke dalam alam bawah sadar dia itu siap untuk menjadi si ibu yang dia cuma remehin tadi itu ketika masalahnya benar-benar datang ke hidupnya dia. Bisa dipahami ya? Jadi beda banget antara kita ngomentarin film sama akhirnya kejadian itu benar-benar datang di kehidupan kita. Kayak orang marah, itu kan momennya itu kan begitu singkat ya. Ini yang sebenarnya aku pengen tanya sih sama teman-teman sebetulnya. Gimana sih caranya ketika sesuatu yang paling menyentil hidup kita itu mengusik kita, terus tiba-tiba muncul emosi dalam diri kita itu kan terjadi dalam sepersekian detik. Itu kira-kira gimana sih di momen ketika itu mau naik kita masih bisa ngakses akal kita gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak misalkan contoh deh, aku yakin si Frun, Mas Cahyo, Ustadz Husen, Fuad itu punya hal yang berbeda-beda, hal menyentil yang berbeda-beda. Kayak aku nih pribadi, aku itu orangnya pokoknya nggak seneng, aku tuh rada punya ego besar gitu untuk beberapa urusan. Itu kalau kesentil itu tuh jadi masalah. Misal gini lah, yang Fuad tahu, yang Fuad pernah ke rumah aku gitu kan. Kamu tahu banget kalau aku tuh orangnya sangat-sangat terorganisir. Istilahnya kalau itu pulpen tadinya di kanan pindah ke kiri gitu, aku jadi kenapa taruh di sini sih? Itu kalau aku gitu. Tapi kan itu buat Fuad nggak ada masalah kan. Iya. Tapi aku yakin Fuad juga punya tuh sesuatu yang kalau itu dilakukan sama orang lain Fuad males gitu. Fuad malesnya ngapain sih harus kayak gini gitu. Nah, ketika sesuatu itu tersentil, terus posisinya itu kalau di slow mo ya, mungkin emosi kita itu lagi menderu gitu. Kalau mesin itu lagi grung 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 lagi dipanasin gitu untuk naik dalam waktu sepersekian detik. Itu bisa nggak sih seorang manusia itu untuk menekan itu dengan akal dia? Kalau bisa caranya gimana? Udah, ini tanya balik, udah selesai. Assalamualaikum. Uh, Gimana? Langsung ada musik. Ciuf, gitu ya. Iya, iya, artinya spontanitas itu kan terbangun dari kebiasaan ya, Ustadz ya. Hmm, Iya kan, misalkan nih ada orang kayak kaget, dor, dia bilang astagfirullahaladzim. Itu kan itu muncul karena selama ini yang dia akses kebaikan mungkin ya, Tat ya. ya. Tapi terus dia Gini, berarti contoh gampangnya gini. Orang setiap hari maki-maki, Mm-mm. misalkan ngomong ngomong kata kasar gitu ya, amplas gitu kan kasar. Kalau ngomong Amplas. kasar, kalau Dura, banyak boleh kan dura. setiap hari ngata-ngatain orang gitu.
Nah, ketika dia kaget kan otomatis spontanitasnya harusnya yang keluar kata kasar kan. Iya. Bisa nggak sih orang yang biasa ngomong kata kasar, ketika spontanitas dia ingin meluapkan sesuatu, tiba-tiba dia kayak punya kekuatan untuk ngerem itu, terus yang keluar astagfirullah gitu. Secara rumusan sih sulit ya tadi. Nah, itu nggak ketemu. Iya, Aku sebenarnya bertanya sesuatu yang nggak bisa dijawab, dan kalau aku yakin nggak ada jawabannya, artinya nggak Iya. bisa. Berarti kalau nggak bisa, jawabannya cuma satu, informasinya dirubah. Apa yang ada di alam bawah sadar kita itu yang harus dirubah, karena ketika momen itu datang, yang keluar itu yang ada yang di alam bawah sadar. Itu aja. Kita cerita tentang informasi. Mengerikannya bukan saat kita menerima, tetapi ketika ada momen datang ke kita, itu yang keluar gitu. Iya. Kita nontonnya drama. Begitu ada masalah, bisa nggak tuh kita otomatis nggak drama masalahnya gitu ya? Iya. Ya pasti Akhirnya susah, pasti kita jadi dramatis drama. gitu. Iya bener sih. Iya. Ini buat Nah, info, itulah. tolong jangan diledekin ya Tat ya. Ini maksudnya saya nyampein ini bahwa ini kejadian nyata gitu. Efek dari nonton. Saya kan pencinta Korean drama Tat ya. Saya dulu tuh kalau nanti kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa ngundang Ustadz Elan ke sini, trainer ngaji dari Jogja yang tahu saya dulu kayak apa. Itu kalau ngambek itu pernah jalan, kalau Ustadz Wimar bisa kira-kirain ya, dari Babarsari ke Godean. Iya. Berapa kilo Tat itu? Babarsari Iya, kemudian Ya itu sama kayak Rumil Bintaro ke Rumil Pamulang. Ya, berarti dari Bintaro ke Pamulang jalan kaki karena gak jelas. Karena di dalam Korea tuh ngerasa kayak gitu, kayak sendirian merenung pakai headset, hujan-hujanan, itu tuh hal yang ini solutif gitu. Mungkin kayak ini tuh sholat malamnya kalau orang yang biasa ngadu ke Allah gitu ya. Itu otomatis Kamu karena kena ngambek masalah. sama Elan. Kamu ngambek sama Elan. Terus Iya. pelampiasannya kamu ngekos sama Elan gitu kan. Enggak, aku ngekos sendiri. Aku mau keluar dari dunia yang aku ini nggak mau ditemukan orang. Aku pergi jalan kaki, nggak bawa handphone, nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa. Kayak bahkan aku pernah dulu kayak Gimana? enggak sering kan Tat, kita nonton orang kayak mendadak dia jalan Iya, terus ngeblank, jatuh ke sungai, mati, kehampar. Ingat kayak kisah-kisah drama film kan Tat ya? Maksudnya kayak dia disakitin sampai dia kayak pengen mati aja, ngerti kan Tat? Iya. Nah, aku ngerasa aku nyari momen itu, momen dimana aku tuh hilang aja gitu loh. Sakit kan? Drama tuh efek banget. Mungkin kamu berharap nanti di jalan, misalkan kamu keserempet motor, terus masuk rumah sakit, orang pada nanyain kabar kamu, terus Elan Ya. dihubungin, terus Ya. dia datang sambil Fuad, ya Allah maafin aku bang, aku Ya, nggak tahu. betul. Itu. Persis Kamu banget. yang itu ya. Iya, karena di semua film tuh Orang begitu. gila. Dan itu nggak sadar, Tat. Itu nggak aku rancang gitu. Enggak, itu otomatis. Dan aku baru nyadar itu sekarang ini. Jadi makanya sekarang aku ngerasa kayak ngeliat orang-orang yang bereaksi seperti itu tuh kayak, ya Allah alay banget sih jadi orang. Hidup tuh drama banget sih jadi orang, gitu aja jadi masalah gitu. Itu serius. Jadi belum kisah-kisah lainnya yang apa, nyiksa diri, melukai diri sendiri biar dapat perhatian, kayak itu kok badan lu luka-luka, enggak, aku nggak apa-apa, padahal itu supaya dapat perhatian, itu segitunya. Jadi makanya ini buat teman-teman jangan sampai nih sekarang ngeremehin main nonton, ternyata itu masuk ke alam bawah sadar. Begitu bener kata Ustadz Wimar ya, momennya datang drama di hidupnya gara-gara yang ditonton ya drama. Sekarang belum nikah, jomblo, bisa nih ngomel-ngomel dasar laki-laki begini-gini pas nonton film-film pelakor gini. Besok jangan-jangan begitu nikah punya suami curigaan mulu. Karena kan di film ini kan ngomongin soal kecurigaan-kecurigaan terus yang berakumulatif gitu. Itu contohnya aja sih. Nah, sebagai pakar pernikahan silahkan Ustadz Husein. Biar kebagian semua lagi nih. jualan lukisan di belakangnya itu loh. Dia Oh. sekarang posting-postingannya kayak gitu. Iya. Sambil dipromosikan lukisannya, order kemana. Iya. Itu lukisan apa sih Ustadz? Ini udah unmute ini ya. Udah. Ya udah. Aku dari tadi nyimak sih, nyimak film The Word of Marriage itu. Bukan dialognya ya. Itu sebenarnya sih tentang fungsi keluarga. Aku dulu pernah kuliah sosiologi keluarga sih. Jadi Oh, ngeri nih. Ya. Ya, mesti teori semua ini. Aku Jadi- live bayang ngeri. jadi diskusi di barat itu justru sekarang ini itu pada pertanyaan apakah keluarga itu masih penting sih? Oi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang 9 fungsi keluarga, ada fungsi ekonomi, fungsi biologis, fungsi sosial, fungsi perlindungan dan seterusnya itu sekarang semua
semuanya bisa dipenuhi dengan Nice. sistem sosial yang ada gitu. Jadi kalau mau misalnya mau pendidikan, sekolah ada sekarang udah banyak di mana-mana. Buat apa main sama anak gitu ya? Ya, fungsi apa namanya, sosial misalnya itu cukup. Fungsi ekonomi juga. Sekarang kita bisa berasuransi kok, nggak ada masalah tanpa ada apa namanya, sistem penyangga, kelembagaan penyangga keluarga. Biologis juga. Sekarang banyak bisa didapat dimanapun gitu. Jadi akhirnya studi ini melahirkan satu pilihan gitu. Jadi keluarga itu penting nggak penting gitu. Jadi studi di Barat sudah sampai level itu karena mereka menganggap bahwa semua fungsi itu bisa dipenuhi dengan sistem yang ada. Makanya itu potret dari kehidupan yang kalau tadi dibicarakan, ini ada kehidupan yang Islami, ini yang tidak gitu. Memandang keluarga sebagai sebuah kebutuhan. Kalau sekarang banyak jomblo yang ingin menikah, itu berarti ini pertanda bagus bahwa kelembagaan keluarga itu masih menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat di Korea sendiri, studinya kan banyak yang nggak berkeluarga kan. Gitu. Iya, dan drama ini salah satu komentar paling banyaknya adalah, aduh aku jadi takut nikah, takut diselingkuhin. Gitu. Iya, karena pernikahan ini kan satu gerbang yang menyakitkan bagi sebagian orang dalam potret yang seperti sekarang ini. Dengan menikah maka aku jadi nggak bebas. Dengan menikah aku jadi sah untuk dieksploitasi dan seterusnya gitu. Karena apa? Karena sistem yang mereka jalani, sistem yang mereka mereka persepsikan itu dalam sistem yang seperti sekarang ini, di mana konsep keluarga sebagaimana Islam mengatur keluarga itu tidak didapatkan di situ. Nggak ada sakinah, nggak ada mawadah, nggak ada rahmah dan seterusnya. Makanya kalau kita ingin melihat keluarga dalam film ini sebagai sebuah potret, ya kesimpulan saya yang namanya keluarga memang beda-beda gitu. Tidak satu versi gitu. Ada versi yang seperti di film itu gitu, yang perselingkuhan itu bisa bercabang gitu, satu dengan yang lain bisa selingkuh pada yang lain gitu. Dan di situ tidak bisa kemudian disimpulkan kalau kita bebas nilai gitu, ini yang salah sebenarnya siapa sih gitu. Kan menjadi begitu karena semuanya ada pembenaran gitu. Tapi tatkala kita punya satu kerangka pemahaman tentang keluarga dan satu kerangka pemahaman tentang baik dan buruk, maka kita bisa jadi punya penilaian yang tadi dijelaskan oleh Sifrun. Kan kalau dalam Islam sebenarnya sederhana, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu kan dari laki-laki dan perempuan. Al-Hujurat 13 itu ya, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu gitu. Jadi fakta yang berbeda-beda ini cukup bagi kita untuk bisa mengenali satu sama lain. Karakter keluarga yang seperti ini itu akan membawa dampak yang seperti ini. Kalau film yang tadi itu dibicarakan itu dampaknya begini karena sistem yang ada tidak bekerja secara optimal gitu. Tapi di penggalan ayat berikutnya itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi potret yang ada yang beda-beda itu kembalinya pada bahwa yang paling baik di sisi Allah itu adalah yang menggunakan takwa sebagai parameter untuk menilai segala sesuatu. Saya kira itu komentar saya tentang film yang tadi dibahas. Itu aja. Bener ya Tat ya? Jadi ini kayak lagi bahas film di ruang kelas gitu sama dosen. Iya. Jangan lupa absennya bro, aku titip besok ya, nggak masuk. TA. Siap. Oke teman-teman. Iya. Monggo Tat. Yang tertarik nanti Kang Husen bahas tentang itu deh, tentang keluarga tadi, bagaimana sesungguhnya parameter gitu loh. Jadi kalau tadi disampaikan keluarga itu beda-beda, hari ini kan pada akhirnya anak-anak muda yang pengen nikah justru menjadikan sesuatu yang khayalan itu menjadi patokan kehidupan mereka yang nyata gitu loh. Sementara ada sesuatu yang nyata itu nggak mereka lirik, yaitu apa? Potret kehidupan orang-orang yang memang menikmati bagaimana fungsi keluarga itu berjalan gitu.
misalnya kehidupan para sahabat itu kan nyata, bukan hayalan gitu loh. Kehidupan Rasulullah itu kan nyata, bukan hayalan. Itu yang sebenarnya menjadi potret yang kemudian kita ambil sebagai tolok ukur. Oh, harusnya ini karena ini nyata dan ini kemudian benar-benar menunjukkan fungsi keluarga yang sesungguhnya. Jadi hari ini ya kebolak-kebalik ya, tontonan jadi tuntunan gitu ya, sementara tuntunan yang itu nyata jadi tontonan gitu. Iya. Benar juga tadi. Orang kok lebih tertarik sama yang fungsi keluarganya gagal gitu tadi. Iya benar. Ya menarik. Oke. Ini sepertinya malam ini nggak ada tanya jawab kita tadi ya, karena sudah jam 10 kurang 3 menit ya. Mungkin ada salah satu dari para asatidz yang mau nyampein kesimpulan, monggo silakan. Sifrun lah. Sifrun ya. Yuk, monggo Ron, kasih kita closing statement sebelum nanti kita tutup. Ya, aku sederhana aja sih kalau membahas tentang yang di dalam, berarti ini perkara informasi juga ya. Jadi ada satu ayat, wala taqfu ma laysa bihi ilm inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika anha mas'ulah. Bahwa sesungguhnya jangan ambil apa-apa yang kita tonton, jangan tiru asal lihat, asal dengar, dan juga jangan asal mendengar, jangan asal melihat. Sebab apa? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban dari pikiran kita, dari mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kemudian kita dengar, dan perasaan yang kemudian kita rasakan. Jadi selektiflah untuk mencari informasi, karena informasi itulah yang membentuk karakter. Ketika kita mendapatkan satu informasi, berarti kita mendapatkan satu gambaran lewat mata dan satu tuntunan daripada telinga. Sesungguhnya ketika kita salah mendengar dan salah melihat, maka kita akan salah dalam menerima sebuah sosok. Ketika salah kita menerima sebuah sosok, kita salah dalam mengidolakan. Ketika kita salah dalam mengidolakan, maka kita akan salah dalam berpikir dan bertindak. Ketika kita salah dalam berpikir dan bertindak, berarti kita salah dalam melakukan kehidupan. Ketika kita salah dalam melakukan kehidupan, berarti kita akan salah dalam menetapkan pemberhentian kita yang terakhir, surga ataupun neraka. Dan itu yang pertama bagi kita sebagai seorang umat, seorang abdi. Dan juga bagi seorang aktivis, kadangkala kenapa sih kok orang-orang ini banyak yang meniru-niru yang ada di TV, padahal kita punya sosok-sosok ideal. Ini juga menjadi challenge daripada kita. Kenapa? Karena sesuatu yang buruk bagi orang-orang kafir itu bisa dikemas sedemikian rupa dan sedemikian menarik, sehingga orang-orang muslim pun menonton. Bagaimana dengan kita yang sudah literaturnya sudah sempurna, masa kita tidak mengemas begitu indah? Kita tidak berpikir bagaimana kita bisa memfilmkan si Ibunda Aisyah lebih hebat daripada film ini. Makasih banget Run atas closing statementnya luar biasa, dan itu jadi muhasabah banget. Banyak yang komen tertampar. Wah, kamu hobinya ngegampar orang ya. Tapi emang benar sih, luar biasa. Kita jadi mengerti bahwa ada PR besar buat kita semua. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala salah-salah yang mungkin tadi kita ucapkan. Makasih udah pada mau bertahan. Sampai sekarang ada 1.300 orang, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang masih bertahan di live kali ini. Insya Allah kita akan balik lagi. Besok akan ada Yuk Ngaji Online lagi dengan tema yang berbeda. Silakan lihat schedule jadwalnya ada di Instagram ya, insya Allah. Jadi tetap stay tune terus, di subscribe jangan lupa biar nambah. Kita mencoba membesarkan akun ini karena semoga ini menjadi positif buat menjadi pesaing-pesaing juga ya di luar sana, melawan informasi-informasi buruk yang ada di YouTube. Juga jangan lupa tinggalkan komen, bukan di live chat ya, nanti di komen tentang mau tema-tema seperti apa lagi buat kedepannya. Oke, saya mewakili para asatidz yang di sini pamit. Mohon maaf atas segala kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.